Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sari Agustina Hendarman. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Siliwangi dari jurusan Pendidikan Matematika. Saya dari angkatan 2022 A. Dan di sini, seperti yang teman-teman lihat juga dari judul videonya, saya akan membahas mengenai tentang salah satu software dari pembelajaran matematika, yang dimana video ini merupakan salah satu tugas proyek individu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah literasi teknologi informasi dengan dosen pengampu Bapak Depi Ardianugraha, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Nah, di mana teman-teman saya akan membahas software matematika mengenai tentang GeoEnzo. Mungkin teman-teman juga penasaran apa itu GeoEnzo. Saya akan mulai dari sejarah, kemudian cara penggunaan aplikasi GeoGenzo ini seperti apa sih, kemudian fungsi, kelebihan, dan kekurangannya. Oke, untuk yang pertama itu sejarah software GeoGenzo. Jadi, software GeoGenzo ini merupakan produk Belanda yang dirancang oleh Ton Groeneveld khusus untuk matematika. Jadi, tidak bisa nih untuk pelajaran fisika atau olahraga. Jadi, tidak ada kesinambungan. Jadi, software GeoGenzo ini untuk dikhususkan untuk pelajaran matematika. Nah, di mana GeoGenzo ini merupakan program yang dikembangkan oleh ACZ yang dirilis pada tahun 2012. Nah, jadi penggunaan GeoGenzo ini tidak hanya di Belanda, tapi sudah di seluruh dunia. GeoGenzo dirilis di Cambridge University Pacific Client Manager London. Jadi itu sejarah singkat mengenai tentang GeoGenzo. Nah, selanjutnya, apa sih GeoGenzo? Jadi, GeoGenzo itu adalah jendela aplikasi yang menawarkan pilihan bahasa instruksi yang dimana bahasanya itu ada Inggris, kemudian Belanda, Spanyol, Prancis, dan Jerman. Nah, GeoGenzo itu kan namanya juga software, berarti perangkat lunak visualisasi matematika yang menawarkan banyak sekali representasi visual matematis. Jadi seperti konsepnya menjadi bentuk nyata, kemudian juga ada bantuan grafis komputer khusus dan diagram. Dan juga ada gambar-gambar geometris. Nah, jadi software ini memiliki beberapa fitur. Yang utamanya itu ada fitur yang namanya IHT atau yang berfungsi sebagai menampilkan berbagai jenis bentuk geometri seperti ada lingkaran, cara membuat lingkaran, ada jangkanya, kemudian juga kubus dan banyak lagi. Jadi software GeoGenzo ini membantu memudahkan guru dalam proses pembelajaran, terutama pembelajaran matematika. Nah, baik teman-teman, setelah tadi penjelasan singkat mengenai tentang apa itu GeoGenzo, sekarang kita ke cara penggunaan GeoGenzo. Di sini saya akan mempraktekannya secara singkat saja ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa mendownload aplikasi GeoGenzo secara gratis dan tidak ada biaya pungutan. Nah, teman-teman bisa mendownloadnya di Google atau Google Chrome. Nah, biasanya mendownloadnya itu kita menggunakan laptop dan tidak bisa menggunakan HP nih, teman-teman. Oke, saya menyimpannya di Windows C. Kemudian kita buka yang ini, yang GeoGenzo Applications. Nah, kita tunggu dulu. Jadi seperti ini ya penampilannya. Ada GeoGenzo version 5.1. Jadi udah keluaran yang terbaru. Oke, teman-teman, kita tunggu dulu. Nah, oke. Jadi seperti ini nih, teman-teman, penampilan dari GeoGenzo. Oke, yang pertama di sini kita akan sebelum penggunaannya kita kenal dulu apa sih fitur-fitur yang terdapat dalam software GeoGenzo 5.1 ini ya, teman-teman. Nah, dari 2009 sampai 2023. Oke. Di sini yang pertama itu ada fitur Quiz GeoGenzo. Ini itu untuk keluar dari softwarenya. Kemudian yang ini ada minimalis ini untuk
mengecilkan Gyogenjo-nya seperti ini, kemudian kita bisa kembali lagi back seperti ini lagi. Kemudian ini juga ada do not collapse control panel dari Gyogenzo-nya. Oke, kita ke fitur yang pertama ini ada draw or write. Oke, di sini ada draw or write. Oke, misalnya mau ngegambar sesuatu, nah seperti ini. Jadi bisa, kalau misalnya ada tentang di netbook itu lebih simple ya. Kemudian hapus eraser board, jadi bisa menghapus semua. Yang kedua nih fiturnya di sini ada compasses atau yang disebut kita jangka ya. Nah, misalnya diameternya mau segini nih. Ada 1,8. Nah, bisa seperti ini. Kemudian kita mau ngapus lagi nih pakai menggunakan yang ini nih. Yang namanya waver. Waver, kemudian ukurannya mau yang besar, kita hapus seperti ini. Sut sut sut. Nah, kemudian kita mau ini ada jidar juga ya, teman-teman, jidarnya. Nah, dipindahin atau misalnya seperti ini. Itu ada jidarnya juga. Kita back ini untuk undo itu untuk kembali ke semula. Oke, misalnya Oke, di sini ada tadi ya untuk ngehapus, kemudian juga ini untuk cut and paste. Kemudian di sini ada kalkulator, jadi teman-teman juga bisa menggunakan kalkulator. Oke, kemudian udah nih ada kalkulator juga. Kita kembali lagi di sini ada apa lagi ya? Kalkulator, kemudian di sini ada stem teks. Jadi teks untuk ukuran, misalnya mau ukuran teksnya ada font, mau bentuk teksnya seperti apa, size, kemudian juga ada seperti itu. Kemudian juga di sini ada apa lagi ya? Kita back lagi, teman-teman. Di sini ada graph, ada yang seperti ini, kemudian juga ada bentuk nih teman-teman. Dari fitur utama dari GeoGenzo ini menampilkan bentuk geometris, baik itu ada yang bangun datar ya, bangun seperti segitiga, jejar genjang, kemudian layang-layang, ada bangun ruang sisi lengkung, limas, prisma, bangun ruang sisi datar, seperti ini. Kemudian warnanya juga bisa diubah-ubah nih teman-teman, misalnya mau light green seperti ini, blue-nya mau seperti apa, gambarnya juga bisa dibulak-balik 360 derajat mau seperti apa. Oke, itu sih kayaknya untuk yang paling utamanya seperti itu. Di sini juga ada statistical analysis, teman-teman juga bisa menggunainya. Ada paper type, jadi mau blank paper seperti ini putih semua atau white paper seperti ini. Kemudian juga ada square paper. Nah, seperti ini. Suka-suka teman-teman. Jadi biasanya lebih mudah. Ada yang ukurannya seperti ini. Jadi itu kegunaan secara singkat GeoGenzo. Oke, di sini ada penyelesaian soal dengan aplikasi GeoGenzo. Misalnya gambarkanlah dua buah garis yang memiliki satu. Misalnya yang sejajar, kedua garisnya itu saling berpotongan, kemudian yang ketiga itu saling berhimpitan. Nah, untuk cara penyelesaiannya yang pertama itu yang sejajar. Maka kita menggunakan fitur yang pojok paling kanan paling kiri yang itu. Nah, yang seperti yang dilihat ya, kemudian kita warnainya warna hijau, misalnya kita tarik garis. Nah, kemudian setelah kita sudah tarik garis, kita garis satunya lagi warna, misalnya warna merah. Nah, kita tarik garis lagi. Nah, akhirnya ada dua garis kan. Nah, kemudian garis merahnya kita namai dengan I besar ya, huruf kapital I besar misalnya. Kemudian yang garis hijaunya, nah kita ubah lagi jadi K misalnya. Nah ini dua garis ini merupakan garis yang sejajar.
untuk soal yang selanjutnya nih, yang poin B itu saling berpotongan. Nah, kemudian kita ubah lagi, tadi warnanya warna merah ya, kita ubah lagi ke warna hijau. Nah, misalnya tarik garisnya seperti ini ya. Nah, kemudian karena saling berpotongan berarti harus ada potongannya. Garis merahnya kita potong dengan garis yang warna hijau. Kita beri nama lagi garis warna merahnya. Misalnya ini dengan I besar ya tadi, dengan K-nya itu K besar. Nah, kemudian untuk yang terakhir itu saling berhimpitan. Berarti kalau berhimpit itu bersatu ya garisnya. Garis yang warna hijau kita tarik lagi. Kemudian juga ada garis warna merah. Warna merahnya kita tarik lagi. Tarik. Nah, itu merupakan yang dua garis yang berhimpit. Jadi itu merupakan salah satu contoh penerapan aplikasi GeoGenzo. Jadi soalnya ini sangatlah sederhana. Nah, selanjutnya setelah tadi ada mengenai tentang penggunaan dari aplikasi GeoGenzo, di sini ada fungsi yang dimiliki oleh software GeoGenzo. Yang pertama, itu di mana GeoGenzo itu adalah aplikasi matematika yang gratis yang dibuat khusus untuk guru matematika. Sehingga bisa mengajar geometri dengan lebih mudah karena dengan ada aplikasi ini, Anda bisa menggambar bangun geometri dengan mudah seperti kerucut, segitiga, lingkaran, kubus, dan yang lainnya. Yang kedua, itu selain itu GeoGenzo adalah alat yang bermanfaat yang mengizinkan penggunanya mengubah layar menjadi sebuah papan tulis, menampilkan kemampuan untuk melakukan apapun yang bisa Anda lakukan pada sebuah papan tulis biasa. Kemudian yang ketiga, selain mampu menggambar dengan bebas pada papan tersebut, salah satu fitur yang paling menarik dalam GeoGenzo, seperti yang tadi saya jelaskan sedikit, itu di mana dapat membuat semua jenis bentuk geometri dengan hanya sebuah klik saja. Jadi Anda bisa membentuk dan mengubah bentuk-bentuk tersebut ketika Anda melihat kecocokan beserta gambar dan warna objek yang Anda inginkan. Jadi seperti itu fungsi dari GeoGenzo. Oke, selanjutnya kita ke kelebihan dari GeoGenzo itu apa sih? Jadi kelebihan dari GeoGenzo itu software GeoGenzo 3.7 itu mudah, hemat, dan efisiensi. Bisa digunakan karena dapat diunduh secara gratis dan tidak dipungut biaya. Dan tidak hanya di laptop saja, tadi bisa menggunakan iPad, tapi memang tidak bisa menggunakan HP ya, teman-teman. Nah, jadi keunggulan utama dari GeoGenzo itu kan kemudahan akses, kemudian hemat biaya, efisiensi penggunaan, dan penggunaannya dapat mengunduh secara gratis. Jadi tidak hanya di laptop saja. Yang kedua nih, kelebihannya itu memiliki banyak fitur yang mendukung pembelajaran matematika. Jadi berbagai fitur yang membantu dalam pembelajaran matematika seperti tadi ada bentuk geometris, kemudian juga ada yang statistical analysis, ada kalkulatornya juga, kemudian ada graf, ada jangka yang membentuk lingkaran. Dan kelebihan yang selanjutnya itu sangat sesuai untuk visualisasi perangkat pengajaran spasial, di mana Genzo sangat cocok untuk pendekatan visual dan spasial dalam pengajaran. Kemampuannya menyajikan informasi secara visual membuatnya menjadi alat yang efektif dalam menjelaskan konsep-konsep yang lebih jelas dan menarik. Jadi seperti ini nih. Jadi kan ada apa yang namanya pengajaran spasial ya. Jadi bisa dilihat dari berbagai bentuknya juga. Terutama dalam ini bagus banget sih dalam menampilkan bentuk-bentuk geometri. Nah, kemudian adapun objek warnanya juga, tadi kan warnanya bisa berubah-ubah ya warnanya, misalnya mau kuning atau hijau atau green, itu terserah, itu juga memiliki warna objek yang beragam. Oke, selanjutnya udah nih tadi ada kegunaan, kemudian kelebihan ya. Di sini kemudian ada kekurangan. Kekurangannya itu tidak memiliki fitur untuk menghitung luas dan volume. Jadi misalnya nih ada tadi kan nampilin yang segitiga. Jadi hanya bisa menampilkan secara ada sketsanya seperti ini.
Tetapi nggak bisa gitu dalam menghitung luas atau volume. Jadi itu salah satu kekurangan dari GeoGenzo. Jadi hanya menampilkan bentuknya saja. Yang kedua, itu tidak ada pilihan bahasa Indonesianya. Yang dimana kan dari awal saya menyebutkan bahwa aplikasi ini tuh ada bahasa Inggris, Jerman, Spanyol, Prancis, Belanda. Jadi tidak ada bahasa Indonesianya yang mungkin juga dapat menjadi kendala bagi penggunanya yang lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini dapat membatasi aksesibilitas dari pengguna software di lingkungan yang berbahasa Indonesia. Kemudian tidak memiliki fitur redo. Jadi ketidakhadiran fitur redo itu berarti pengguna itu tidak dapat mengulangi tindakan atau perubahan yang telah dibatalkan. Ini dapat menjadi kendala dari pengguna. Misalnya nggak bisa mengulang, jadi tidak ada fitur redonya nih teman-teman. Selanjutnya, objeknya itu tidak memiliki ukuran atau perbandingan. Jadi itu juga merupakan salah satu kekurangannya. Pasti ada kekurangan juga ada kelebihan. Baik teman-teman, sekian dari saya mengenai tentang penjelasan GeoGenzo. Mohon maaf jika saya masih banyak sekali kesalahan karena saya masih dalam tahap pembelajaran, terutama dalam menjelaskan software GeoGenzo secara jelas gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.